Halo semua, perkenalkan saya Clara Nudiela C dari kelompok 4. Kali ini kami akan memperkenalkan sesuatu yang spesial, yaitu sebuah produk jasa unik yang kami beri nama Renlove. Baik, saya akan menjelaskan sedikit terkait jasa Renlove itu sendiri. Renlove adalah sebuah layanan inovatif yang menawarkan jasa penyewaan pasangan untuk berbagai kebutuhan. Layanan ini dirancang untuk membantu seseorang yang membutuhkan pasangan sementara dalam berbagai situasi, seperti menghadiri acara formal atau non-formal, menghadiri sesi foto, dinner, menemani kegiatan atau aktivitas sehari-hari, atau bahkan hanya sekedar memberikan pengalaman berbagi waktu dengan seseorang. Jasa Renlove bukan hanya tentang hubungan, tetapi juga tentang menghadirkan kenyamanan, kepercayaan, dan kebersamaan dalam situasi tertentu dengan pendekatan profesional dan tentunya menjaga privasi. Layanan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan dan berkesan bagi setiap pelanggan. Dari jasa Renlove ini tentunya kami juga menghadirkan sebuah slogan, kencan tanpa komitmen, bahagia tanpa beban. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait segmenting atau segmentasi dari Renlove itu sendiri. Yang pertama, demografi. Dari sisi demografi ini kami menargetkan orang-orang dewasa dari rentang usia 20-35 tahun yang berstatus lajang. Kenapa berstatus lajang? Ya, seperti jasa yang kami tawarkan itu Renlove atau rental pasangan. Tentunya ini ditujukan oleh orang-orang yang tidak memiliki pasangan atau teman. Ya, maka dari itu kami menargetkan orang-orang yang berstatus single atau lajang, ya, yang berusia kisaran 20-35 tahun. Selanjutnya, dari sisi psikografis. Dari sisi ini kami menargetkan orang-orang yang merasa kesepian dan membutuhkan teman. Ya, kembali lagi seperti jasa yang kami tawarkan, yaitu rental pasangan atau Renlove. Meskipun namanya rental pasangan atau Renlove, tetapi bukan berarti jasa ini diperuntukkan oleh orang-orang yang hanya ingin mencari pasangan saja. Tetapi jasa ini juga diperuntukkan oleh teman-teman yang membutuhkan teman atau teman-teman yang tidak memiliki teman, ya, bisa memakai jasa yang kami tawarkan ini. Lalu selanjutnya, dari sisi geografis. Dari sisi geografis ini kami menargetkan daerah-daerah perkotaan seperti Kota Padang khususnya, ya. Di mana di daerah perkotaan ini lebih banyak muncul, atau di mana kebutuhan akan pasangan sementara ini lebih banyak muncul. Tentunya jasa kami akan lebih banyak digunakan. Begitu. Selanjutnya saya akan membahas terkait targeting. Targeting atau target pasar kami. Target utama tentunya adalah wanita dan pria dewasa muda yang aktif secara sosial dan membutuhkan teman kencan, atau orang-orang yang baru saja putus cinta atau mengalami kesulitan dalam hubungan. Selanjutnya saya akan membahas tentang positioning. Yang pertama, kita melihat manfaat uniknya, yaitu menyediakan teman atau kekasih sewaan untuk mengisi kekosongan emosional teman-teman. Yang kedua, adanya nilai tambah, yaitu menawarkan pengalaman kasih sayang dan persahabatan tanpa komitmen jangka panjang. Yang ketiga, posisi pasarnya. Jasa Renlove ini sebagai alternatif untuk mengatasi kesepian dan memenuhi emosional teman-teman. Selanjutnya kita melihat value atau nilainya. Yang pertama dari fleksibilitas, di mana jasa yang kami tawarkan ini dapat menyesuaikan jadwal dan kebutuhan teman-teman. Selanjutnya kerahasiaan. Kerahasiaan ini tentunya kami akan menjaga privasi dan kerahasiaan klien atau teman-teman yang menggunakan atau yang mengorder jasa Renlove ini. Selanjutnya kenyamanan. Kenyamanan di sini tidak memerlukan komitmen dan tanggung jawab. Kami hanya menyediakan jasa yang membantu teman-teman dalam mengatasi masalah
seperti mengatasi masalah kesepian, menerima keluh kesah, membantu teman-teman menghadiri acara atau event, tetapi tidak memerlukan komitmen jangka panjang dan tanggung jawab secara personal. Selanjutnya dari nilai psikologis. Yang pertama, bisa menjadi pengurangan stres. Dengan menggunakan atau dengan jasa Renlove ini dapat mengurangi tekanan dan kecemasan akibat kesepian, karena kami akan memberikan layanan, karena kami akan memberikan jasa untuk menemani kesepian teman-teman. Ya, itu akan bisa mengatasi kesepian dan mengurangi stres teman-teman. Lalu yang kedua ini adanya pengembangan sosial, yaitu membantu mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi. Ya, seperti jasa yang kami tawarkan, tentunya teman-teman akan membangun relasi dan hubungan yang baru dengan orang yang baru. Ya, akan mengembangkan keterampilan sosial teman-teman juga dalam berkomunikasi dan membangun sebuah hubungan atau relasi dengan orang baru. Selanjutnya, penghentian layanan ini terkait layanan Renlove yang kami tawarkan, di mana pelanggan atau orang-orang yang mengorder, orang-orang yang menggunakan jasa kami dapat menghentikan layanan ini kapan saja. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu kami sebagai penyedia akan memberikan pemberitahuan juga sebelum menghentikan layanan. Mungkin kami akan memberitahukan kepada klien kami bahwasanya di jam segini layanan akan dihentikan karena mungkin alasan jam ordernya sudah mencapai batas limit, begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait persyaratan. Persyaratan di sini itu diperuntukkan bagi teman-teman yang ingin mengorder atau memakai jasa Renlove yang kami hadirkan. Yang pertama, pelanggan harus mengisi formulir pendaftaran dan menyediakan informasi yang akurat. Seperti mungkin identitas diri, seperti KTP, SIM, dan sebagainya. Lalu yang kedua, penyedia jasa. Penyedia jasa yaitu kami juga harus memiliki identitas yang jelas dan verifikasi latar belakang yang jelas untuk memberikan kesan kenyamanan dan kepercayaan bagi pelanggan yang ingin mengorder jasa kami. Lalu yang ketiga, kedua belah pihak harus menandatangani perjanjian jasa. Kenapa demikian? Ini untuk sebagai syarat, ya, untuk mengatasi permasalahan yang akan muncul di kemudian hari. Lalu adanya batasan layanan, ya, kami juga memberikan batasan layanan yang kami berikan. Yang pertama, tidak boleh melibatkan hubungan seksual atau aktivitas intim. Ya, kami memberikan jasa, tetapi tidak memperbolehkan adanya hubungan seksual atau aktivitas intim bagi teman-teman yang memakai jasa kami. Kami hanya memberikan jasa sebatas menemani dan mendengarkan keluh kesah teman-teman. Begitu. Yang kedua, tidak boleh melibatkan kekerasan atau tindakan atau kerugian dari pihak klien atau dari pihak kami pun sebagai penyedia jasa. Tidak boleh melibatkan kekerasan atau tindakan yang akan mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, tidak boleh melibatkan penggunaan narkoba dan alkohol. Baik itu dari sisi klien ataupun kami sebagai penyedia jasa, ya, tidak boleh menggunakan narkoba dan alkohol di saat klien memakai jasa dari kami. Begitu. Selanjutnya adanya kerahasiaan. Ya, ini kerahasiaan identitas. Yang pertama, penyediaan jasa, penyedia jasa ya, harus menjaga kerahasiaan pelanggan. Yang kedua, tidak boleh membagikan informasi pribadi pelanggan tanpa izin. Ya, aturan ini akan kami jelaskan kepada pelanggan atau klien yang akan memakai jasa kami. Begitu. Selanjutnya adanya syarat dan ketentuan.
Yang pertama, pelanggan dan penyedia jasa ini harus minimal 20 tahun. Seperti sebelumnya saya menjelaskan bahwasanya usia legal ya yang bisa mengorder jasa kami dari rentang usia 20 sampai 30 tahun. Yang kedua, tidak boleh melibatkan aktivitas ilegal atau tidak bermoral. Yang ketiga, harus mematuhi hukum dan peraturan setempat, ya, di mana teman-teman yang mengorder atau bagi kami dari pihak perusahaan pun, ya pihak penyedia jasa pun, ya harus mematuhi hukum dan peraturan setempat dimanapun dan kapanpun mereka berada. Begitu. 4, tidak boleh menyesatkan atau memanipulasi pelanggan. Ini terkhususnya dari pihak kami sebagai penyedia jasa, bahwa kami tidak boleh memanipulasi atau menyesatkan pelanggan yang mengorder jasa kami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait poster dari Renlove itu sendiri. Dari poster Renlove ini memiliki makna simbol atau pemilihan warna atau font poster yang kami pilih. Baik, dari yang pertama saya menjelaskan dari makna simbol terlebih dahulu. Yang pertama, adanya benang merah, ya. Makna dari benang merah ini melambangkan hubungan emosional yang kuat. Yang kedua, makna dua orang yang saling membelakangi. Itu melambangkan refleksi diri dan pencarian jawaban. Yang ketiga, latar belakang danau dapat melambangkan awal perjalanan cinta yang belum terjelajahi dan penuh misteri. Selanjutnya kita akan pemilihan warnanya. Yang pertama ada warna pink di posternya, itu melambangkan cinta, kasih sayang, dan kelembutan. Lalu yang kedua ada warna biru, yaitu menggambarkan kepercayaan, kesetiaan, dan ketenangan. Yang ketiga kontras warna, yaitu menciptakan perhatian dan menekankan makna emosional. Lalu selanjutnya ada makna dari font poster, di mana kami memiliki font Rayleigh. Font ini mencerminkan kesan cinta yang elegan dan modern. Begitu. Baik, sekian dari presentasi atau penjelasan terkait poster ini. Kami dari kelompok 4 undur diri, kami ucapkan terima kasih.